Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamica Febrianti, NIM 0506 1282025025. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemanfaatan cangkang kerang simping atau Amicium pleuronectes sebagai sumber kalsium pada produk ekstrudat. Pemanfaatan di bidang pangan sejauh ini dikaji oleh Agustini et al. 2009 tentang pengembangan makanan kaya kalsium berbasis cangkang kerang simping. Pemanfaatan limbah cangkang kerang simping memiliki peluang untuk dikembangkan. Kerang simping dengan berat 250 gram terdiri atas daging yang berkisar 19-28%, cangkang 53-65%, dan cairan yang berkisar 9-25%. Berdasarkan data tersebut, prediksi minimal terdapat 21,73 ton limbah cangkang kerang simping di Berbas, Jawa Tengah pada tahun 2008. Kerang simping memiliki tekstur cangkang yang tipis dan berwarna putih kecoklatan, sehingga lebih mudah diolah dan mengandung 17,23% kalsium dan 0,79% fosfor, sehingga berpotensi untuk memenuhi asupan kalsium sehari-hari. Tepung kalsium terbuat dari segala jenis limbah cangkang kerang atau tulang ikan hasil dari proses deboning atau penghilangan tulang. Pemanfaatan limbah cangkang kerang atau tulang ikan merupakan penyelesaian masalah limbah cangkang menjadi lebih berdaya guna. Tidak ada persyaratan ukuran minimum atau maksimum cangkang kerang simping yang digunakan. Namun, ukuran minimal cangkang kerang yang ditangkap di perairan Brebes berkisar antara 17,6 sampai 87,5. Menurut Widowati et al. 2008, kalsium dan fosfor bekerja saling berkaitan dalam tubuh. Artinya, hanya dalam rasio yang tepat, kalsium dan fosfor dapat dimanfaatkan secara optimal. Banyak orang beranggapan osteoporosis terjadi karena kekurangan kalsium, sehingga pencegahan atau pengobatan hanya dengan penambahan kalsium. Namun, sebenarnya kalsium dapat bermanfaat jika dalam tubuh tersedia fosfor yang cukup. Dalam fortifikasi kalsium, TCKS tidak langsung ditambahkan ke dalam makanan ringan, namun harus dilakukan formulasi kalsium dan fosfor bahan penyusun makanan ringan sehingga didapatkan rasio kalsium dan fosfor yang diinginkan. Nah, menurut Agustini et al. 2009, bahwa TCKS penyerapan kalsium pada kontrol sebesar 1,28%, sedangkan pada perlakuan penambahan TCKS justru terjadi penurunan penyerapan kalsium sebesar 1,04%. Pada perlakuan 18 mg agar penyerapan optimal, diperlukan adanya formulasi TCKS dengan bahan pangan sumber fosfor, yaitu jagung dan jawawut. Sejauh ini, jagung seringkali dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Namun, jawawut dirasakan masih asing dan dikonsumsi terutama oleh masyarakat Indonesia. Biji jawawut berwarna kecoklat, kemerahan namun masih dapat diterima. Expectable
apabila diolah menjadi bahan makanan seperti penelitian yang dilakukan oleh Taylor et al. 2006 dan telah dijadikan sebagai bahan baku ekstrudat. Berdasarkan hasil penelitian Kristanto 2011, formulasi TCKS dengan jagung atau jawut memiliki serapan ideal adalah formulasi dengan rasio kalsium dan fosfor 3:1 pada jam ke-6. Hasil analisis kadar kalsium dan fosfor pada ekstrudat diperhatikan pada gambar 1 berdasarkan hasil analisis. Diketahui bahwa kadar kalsium berkisar antara 4,884 sampai 950 mg atau 100 gram. Lebih tinggi daripada kalsium dalam ekstrudat dari tepung ikan, yaitu sebesar 0,015% atau 0,015 mg atau 100 gram. Laboratorium Sentral Pangan Universitas Brawijaya 2002 dalam Octavia 2007. Sejauh ini SNI 01-2886/2000 tidak menyertakan persyaratan maksimal ataupun minimal kalsium dan fosfor pada produk ekstrudat. Nah, ini hasil penelitian Agustini TW tentang karakteristik fisik. Nah, ini adalah kadar kalsium pada penelitian Agustini, yaitu hasilnya itu 0,49. Jadi kesimpulan pada penelitian ini, pada hasil penelitian didapatkan kesimpulannya bahwa TCKS, jagung, dan jawut yang diformulasikan ke dalam ekstrudat dapat menghasilkan rasio kalsium dan fosfor yang mendekati seimbang 3:1 sehingga dapat diserap oleh tubuh secara optimal. Terdapat korelasi positif antara kadar kalsium dengan nilai breaking strength ekstrudat R sama dengan 0,49 sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan semakin tinggi kadar kalsium dapat mempengaruhi peningkatan karakteristik fisik produk ekstrudat, fortifikasi, TCKS, dan jagung memiliki rasio kalsium dan fosfor yang mendekati 3:1 dengan hasil uji mutu hedonik skala laboratorium yang cukup tinggi, yaitu 6,89 lebih dari 7,57 sehingga produk ekstrudat layak untuk dikonsumsi dan dipasarkan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.